Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la tarahu al-uyun wa la tukhalituhu az-zunun wa la yasifuhu al-wasifun. Ya'lamu masaqil al-jibal wa makayil al-bihar ويعلم عدد قطر الأمطار وعدد أوراق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق به النهار ثم الصلاة والسلام على نبينا ورسولنا وإمامنا وحجتنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى أن استقر فريق في الجنة وفريق في النار. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Puja dan puji syukur hanya milik dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir zaman. Yang sangat saya cintai dan saya muliakan, para habaib anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, cintanya dengan keluarga Nabi. Setiap orang yang akan masuk ke tempat Sayyidina Umar harus pakai izin. Anak beliau Abdullah ibn Umar, putra Sayyidina Umar bernama Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma wa ardahuma, kalau ingin bertemu dengan ayahnya harus pakai izin. Yang tidak pakai izin kalau ingin bertemu dengan Sayyidina Umar ketika beliau menjadi khalifah adalah Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain. Kalau Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain ada keperluan dengan Sayyidina Umar, tidak usah pakai izin. Putra Sayyidina Umar, Abdullah ibn Umar mengatakan, wahai Abah, ayah, kenapa kalau saya mau masuk harus pakai izin? Tapi kalau untuk Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain, nggak pakai izin, boleh langsung masuk. Sayyidina Umar bilang, kamu anak siapa? Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cintanya para sahabat kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kita cintai adalah anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para habaib yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan dengan keberadaan mereka di tengah-tengah kita, di acara kita, Allah tatap kita dengan tatapan rahmah dan kasih sayang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tersenyum dengan kita berkumpul dengan para habaib anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya cintai dan saya muliakan, para asatidzah, para hujjaj, para sepuh hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua yang belum dilakukan oleh Rasulullah, tidak semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah lalu kita hukum sebagai sesuatu yang sesat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan di dalam kitab At-Tabarani bahwa Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, wahai Bilal, aku bermimpi di dalam sorga, aku mendengar suara terompamu. Wahai Bilal,
di dalam mimpi aku mendengar di dalam surga suara sendalmu, suara terompamu. Apa yang engkau lakukan wahai Bilal? Sampai suara terompamu aku dengar di dalam surga. Bilal malu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bilal mengatakan, wahai Rasulullah, yang saya lakukan, saya jadikan satu kewajiban untuk saya. Setiap habis wudu, saya sholat 2 rakaat. Setiap habis wudu, saya wajibkan diri saya untuk sholat 2 rakaat. Nabi mengatakan, itu yang menyebabkan suara sendalmu didengar di dalam surga, wahai Bilal. Bilal melakukan ini bukan ikut Nabi. Bilal melakukan ini bukan meniru Nabi, tapi beliau sendiri yang melakukannya. Bilal berbuat itu bukan mencontoh Nabi, bukan melakukan itu Nabi yang mengajarkan, tetapi beliau mewajibkan untuk diri beliau. Nabi nggak bilang bid'ah, Nabi nggak bilang sesat kamu. Tidak. Dari sini ulama mengatakan tidak semua. Kalau yang Nabi tidak lakukan lalu kita hukum dengan kafir, kita hukum dengan bid'ah. Dilihat terlebih dahulu, Bilal melakukan itu dari diri beliau, berdasarkan pemahaman beliau tentang syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak bisa dibid'ahkan ataupun dianggap keluar dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya baca tadi hamdalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab As-Sabrani. Nabi Muhammad pernah melihat seorang badui di dalam salatnya membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya man la tarahul uyun wa la tukhalituhu dhunun wa la yasifuhu al-wasifun ya'lamu masakir al-jibal wa makair al-bihar. Seorang badui, Nabi Muhammad lewat, kemudian menemukan seorang badui dalam salatnya sedang membaca. Terdengar suaranya, wahai Allah, Tuhan yang tidak bisa dilihat oleh mata yang kasar, Tuhan yang tidak dicampuri oleh dugaan, Tuhan yang tidak mampu manusia untuk mensifat-sifatinya, Tuhan yang mengetahui betapa dalamnya laut, seberapa dalamnya laut, Tuhan yang mengetahui beratnya gunung, Tuhan yang mengetahui jumlah dedaunan, Tuhan yang mengetahui berapa tetes yang turun dari air hujan. Nabi mendengar, selesai orang tersebut sholat, Nabi memberikan hadiah kepada orang tersebut emas. Kemudian Nabi mengatakan, ini adalah ganjaran dari pujianmu yang baik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Badui tersebut memuji Allah bukan dari apa yang dia dapat dari Nabi, dalam arti kata harus dari Nabi, kalimatnya dari Nabi, tetapi tidak keluar dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini ulama mengambil kesimpulan bahwa walaupun Nabi tidak melakukannya, jangan langsung dikatakan bid'ah. Lihat terlebih dahulu, hadis-hadis ini menjadi bukti bahwa kita harus betul-betul hati-hati, jangan mudah mengatakan bid'ah. Yang jelas-jelasan bid'ah membawa sesuatu yang baru, yang tidak ada sangkut pautnya dengan ajaran Rasulullah, ataupun yang bertentangan dengan apa yang datang dari Rasulullah. Saya kasih contoh, sekarang ada yang mengatakan dirinya salafiyah. Salafiyah. Kalau kita kira-kira 40 tahun yang lalu, yang namanya salafiyah ini pesantren yang mengajarkan akidatul awam, yang mengajarkan umul barahim, yang mengajarkan kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah. Tetapi sekarang salafiyah yang dimaksud di situ bukan.
Salafiyah yang dimaksud di situ adalah salafiyah yang merujuk kepada tokohnya bernama Ibnu Taimiyah. Menamakan diri mereka sebagai salafiyah lalu menganggap bahwa selain mereka itu salah. Selain mereka melakukan bid'ah. Contohnya mereka mengatakan maulid yang dilakukan itu bid'ah. Nabi tidak pernah melakukannya. Nabi tidak pernah mencontohkannya. Nabi tidak. Padahal mereka belum teliti. Nabi Muhammad setiap hari Senin puasa. Setiap hari Senin beliau puasa. Ditanya sama sahabatnya, wahai Rasulullah, kenapa engkau berpuasa hari Senin? Nabi mengatakan, yaum wulidtu fihi wa yauma unzal alayya. Hari Senin adalah hari dilahirkan aku. Dan hari Senin adalah hari pertama aku mendapatkan wahyu. Jadi Nabi Muhammad bikin maulid tiap minggu. Tiap hari Senin. Kita setahun sekali kurang. Malah bid'ah kalau yang setahun sekali. Benar? Mestinya tiap minggu. Kuat nggak? Nabi Muhammad ya. Tiap minggu beliau bikin maulid. Kita setahun sekali itu tentu kita sudah malu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tiap yaumul Isnin Nabi Muhammad merayakan maulidnya. Nabi Muhammad mengingat maulidnya. Kenapa ya Rasulullah puasa hari Senin? Hari Senin hari aku dilahirkan. Sekarang kita di sini kumpul memperingati maulidnya. Keluar kita dari Islam atau tidak? Malah justru bid'ah. Mereka bilang itu bid'ah, padahal ada bid'ah yang betul-betul bid'ah. Mereka membagi-bagi tauhid. Tauhid ada 3 kata mereka. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tauhid sifat 20 bid'ah kata mereka. Yang benar tauhid kita, tauhid yang dibagi menjadi 3. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Apakah tauhid rububiyah tersebut? Tauhid rububiyah adalah tauhid yang di situ seorang mengakui bahwa Allah adalah pencipta alam. Orang kafir Quraisy sama percaya bahwa Allah pencipta alam. Ada yang kedua tauhid uluhiyah yang melakukan penyembahan hanya kepada Allah. Nah, di sini orang kafir Quraisy percayanya kepada rububiyah, tapi tidak percaya dengan seluruh nabi-nabi diutus menurut mereka untuk mengajak kepada tauhid uluhiyah. Tapi kalau tauhid rububiyah nggak perlu, semua juga udah mengakui gitu. Kemudian bagian yang ketiga menurut mereka asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat ini artinya semua yang ada dalam Al-Quran yang dinisbatkan, yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu organ tubuh, tangan, kaki, mata, kepala, wajah, pinggul, yang disebut di dalam Al-Quran, yang disebut di dalam hadis-hadis Nabi, yang disandarkan kepada Allah, harus diyakini secara zahir. Kalau enggak, keluar. Tauhidnya kurang. 3 itu nggak sempurna. Kurang tauhidnya. Jadi kita akan ditanya, oh di dalam Al-Quran disebut Ar-Rahman ala Arsyis Tawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Pengasih di atas singgasananya, duduk di atas singgasananya. Di atas. Mereka akan tanya orang, mau ngetes iman dengan bagaimana? Pertanyaan mereka untuk mengetes iman seseorang dengan mereka mengatakan, Tuhan ada di mana? Lalu kita jawab, di mana itu pertanyaan untuk benda. Untuk benda. Kita bilang, pertanyaan kamu salah, kamu yang salah, kata dia. Tuhan itu ada di arsy. Lah pertanyaannya, sebelum ada arsy, Tuhan di mana? Tuhan ada di langit, sebelum ada langit, Tuhan di mana? Atau tidak pidana? Kontrak sementara, kemudian banjir, atau bagaimana, ada renovasi,
Mau menciptakan langit yang keberapa pindah. Mereka mengatakan bahwa Tuhan bertempat langsung ataupun tidak langsung karena mereka Tuhan di langit. Nah pertanyaan kita tuh langit yang mana? Jangan sampai akhirnya Fir'aun, mereka bilang, wah Fir'aun beriman. Ketika Fir'aun mengatakan, ya Haman ibni li farhan, la'alli attali'a ila ilahi Musa. Wahai Haman, bangunin untuk saya, dirikan untuk saya bangunan yang tinggi. Saya pengen lihat Tuhan yang Musa lagi ngapain. Al-Quran. Di dalam riwayatnya, Fir'aun membodohi masyarakatnya. Begitu sudah dibuatkan bangunan yang tinggi, Fir'aun mengambil panah yang besar. Kemudian panahnya diolesi dengan darah. Panah sama Fir'aun. Kemudian jatuh. Kan panahnya ada darahnya. Tuhannya Musa sudah mati. Sudah terluka. Karena panah saya, jadi kalian tinggalkan saja. Mereka mengatakan Tuhan di atas. Mereka mengatakan Tuhan punya mata. Di dalam Al-Quran disebut ain. Walitusna'a ala aini. Tuhan punya tangan. Ini namanya tauhid asma wa sifat. Ya Allah, fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Nggak boleh ditawil. Maknanya yang zahir. Kalau ditakwil berarti kamu menganggurkan sifat-sifat Allah. Taktil, mengistirahatkan sifat-sifat Allah. Tangan. Kemudian wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika. Semuanya yang ada pada Tuhan akan musnah. Yang tinggal apa? Wajahnya. Wajah Allah. Tangan. Diambil hadis-hadis. Oh, hadis-hadis membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan Hajarul Aswad yaminullah fi ardihi. Hajarul Aswad adalah tangan kanan Allah di bumi. Tangan nggak boleh ditawil. Ini bid'ah yang jelas-jelasan. Pertama, pembagian tauhid seperti itu tidak bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW. Katanya harus bersumber dari Nabi. Kalau nggak bersumber dari Nabi tidak boleh. Wah, masalah maulud kan fadhailul a'mal. Tapi kalau masalah tauhid kan harus bersumber yang jelas sumbernya. Lihat dari hadis Nabi, pernah nggak Nabi mengatakan tauhid itu dibagi 3? Pernah nggak? Ada nggak hadisnya? Tauhid ada 3. Saya mengajak orang bertauhid di tauhid yang kedua dan yang ketiga. Tauhid yang pertama nggak usah saya ajarin, sudah bisa semua. Dari mana ini bid'ah? Ini bid'ah. Karena apa? Dan ini dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam. Mereka mengatakan orang yang ziarah kubur, uluhiyahnya benar, tauhid yang pertamanya benar, tapi tauhid yang keduanya, uluhiyahnya kurang, syirik. Ini dimanfaatkan oleh tangan-tangan kotor musuh-musuh Islam, sehingga dengan cara itu mereka mengkafirkan saudara-saudara mereka. Dan ini yang dimanfaatkan oleh negara-negara penjajah pada waktu itu, lalu dijadikanlah itu semua kesempatan untuk menumpah darahkan kaum muslimin. Makkah dan Madinah dikuasai dengan cara mengatakan bahwa penduduk Makkah dan Madinah pada waktu itu semuanya tauhidnya benarnya cuma rububiyah. Tapi uluhiyah asma wa sifat nggak benar. Itu musuh kita, harus kita habisi. Dikipas sama penjajah. Benar.
itu dibunuh saja karena tauhid mereka itu tidak benar, dikipas, dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam untuk mengusir ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Mekah dan dari Madinah. Kita nggak mau berkelahi di majelis maulidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar kita memahaminya dengan baik. Tauhid yang dibawa oleh Rasulullah nggak boleh dibagi-bagi. Nggak ada trinitas di dalam Islam. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu cara musuh-musuh Islam untuk memecah belah umat Islam dengan mengatakan tauhid ente sama tauhid orang kafir Mekah. Ditanya Tuhan siapa? Iya, ada Tuhan satu. Cuman waktu beribadah, waktu uluhiyah itu Tuhannya disyirikkan. Tuhannya itu disyirikkan. Tuhannya itu diduakan. Kemudian asma wa sifat ini yang disebut dengan tajsim, meyakini bahwa Allah memiliki organ. Oh, kalau begitu Hajar Aswad tangan kanan Allah. Ya, tangan kanannya Tuhan itu kayak apa besarnya? Pokoknya tangan bukan seperti tangan manusia. Lah iya, saya dengar kata tangan itu di pikiran saya apa? Semua kita ketika mendengar kata-kata tangan di pikiran kita ada apa? Tangan. Wah, kalau Tuhan mungkin kita pikir tangannya itu betul gitu ya. Tangannya sampai satu pekalongan mungkin. Apa satu apa itu tangannya? Kemudian mata. Mata itu Tuhan sendiri. Kalau kamu nggak yakin berarti kamu nggak percaya sama Quran. Ini Quran yang nyebut. Ya, iya, ini penyakitnya. Al-Quran itu lautan. Kalau tidak punya bekal, mau mengarungi lautan, akhirnya tidak jadi mengarungi lautan, malah justru harus ada cara-caranya. Itu yang dibuat oleh ulama-ulama kita, jazahumullahu anil Islam wa anil muslimin khairan katsira, yang dibuat oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah semuanya agar kita tidak salah. Ingin mengarungi lautan malah tenggelam, nggak kelihatan lagi. Tetapi para ulama yang membuat aturan itu semuanya jangan sampai salah. Kalau sahabat-sahabat Nabi mereka berdialog dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kalau yang tidak berjumpa dengan para ulama yang mereka memiliki guru yang menyambung terus sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kembali kepada bid'ah tersebut. Jadi bid'ah yang tidak pernah dibahas sama mereka itu adalah bid'ah pembagian tauhid. Tauhid dibagi-bagi, rububiyah, asma wa sifat dengan uluhiyah. Ini tidak bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini cara orang-orang di luar Islam untuk menghancurkan umat Islam dengan mengatakan, oh kamu ini kafir dalam tauhid yang ininya, kamu ini tidak sah dalam tauhid yang seperti itunya, kamu tidak sah dalam tauhid bagian yang ketiga, bagian yang kedua. Ini semuanya digunakan dan ini semuanya sudah menjadi sejarah yang hitam yang tidak boleh berulang kembali. Mekah pernah menghadapi hal seperti itu. Sampai banyak dikeluarkan dari ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai ada yang dibunuh. Sampai ada fatwa dari mereka-mereka yang tidak paham seperti itu. Sampai mereka menganggap orang yang bermadzhab Asy'ari di dalam akidahnya itu dianggap bodoh, dianggap tidak halal. Pembelihannya itu dianggap tidak halal. Nggak boleh makan kalau yang beda itu akidahnya dia nggak Asy'ari. Nggak, kita nggak mau makan. Ini yang bodoh dan ini penyakit yang harus kita obati. Saya mengharapkan dari majelis Ustaz Syarif di sini yang ada Habib Abdullah dan para habaib yang lainnya, jangan sampai kita ini bodoh. Jangan sampai kita hidup di dunia ini tidak mengetahui siapa Allah Subhanahu wa taala, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya. Dan salah seorang ulama bernama Abdullah bin Sahal At-Tasturi pernah mengatakan, ma usiyallahu bi dzambin a'dhamu minal jahl. Tidak ada maksiat,
Tidak ada maksiat yang dilakukan terhadap Allah yang lebih besar dari kebodohan. Kemudian muridnya nanya, wahai Imam Abdullah, adakah yang lebih parah dari itu? Nah, ada. Apa yang lebih parah dari maksiat kebodohan tersebut? Yang lebih parah dari itu adalah al-jahlu bil jahli. Bodoh akan kebodohannya. Nggak tahu kalau dia itu bodoh. Nggak merasa kalau dia itu bodoh. Dia tidak ngerti kalau dia bodoh. Itu maksiat yang paling berbahaya. Imam Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, beliau mengatakan, al-jahlu mansya'u kulli syarrin wa aslu kulli dharar huwa wa ahluhu dakhilun fi umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa zikrullah aw aliman aw muta'alliman. Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, beliau mengatakan, kebodohan adalah sumber dari segala madarat. Kebodohan adalah sumber dari segala keburukan. Kebodohan dan orang yang bodoh masuk dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi mengatakan bahwa dunia terkutuk dan terkutuk semua yang di dalamnya, kecuali yang zikir, yang ingat kepada Allah, yang belajar, dan orang yang alim. Ini yang harus kita obati. Kita mengharapkan dari peringatan maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa mengenal apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa mengetahui apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa mengetahui apa yang dicita-citakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita kenal kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita tidak tahu hidup di dunia. Saya belum pernah lihat ada orang yang pingsan, begitu sadar dari pingsannya langsung makan. Ada nggak? Sadar dari pingsan langsung makan, langsung jalan. Dia akan bertanya, saya di mana? Siapa yang bawa saya? Ini semuanya semestinya ketika kita normal. Kalau kita normal, waktu kita sudah balik langsung bertanya. Kalau normal, cuman saya nggak tahu siapa yang meninabobokan kita. Sampai sudah tua kita nggak pernah nanya. Selonong boy aja hidupnya. Jalan aja sembarangan, dia nggak tahu siapa yang menciptakan, apa tugas dia di muka bumi ini. Sembarangan dia jalan. Ini yang dibawa oleh Rasulullah. Wahyu yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi, mengajak kita untuk membaca ini semua. Lihat nazar, lihat ada hudusul awalim, lihat semuanya. Jangan sampai ini yang diancam di dalam Al-Quran, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la ya'qiluna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Dan kami telah ciptakan banyak dari jin dan manusia yang akan masuk ke neraka jahanam. Siapa jin dan manusia yang akan masuk ke neraka jahanam tersebut? Mereka yang dikasih otak tapi nggak dimanfaatkan. Kalau kita punya pintu ini misalnya, atau kita punya motor, nggak pernah kita pakai, kira-kira bagaimana? Hah? Kita punya motor nggak pernah dipanaskan setiap pagi, kita punya mobil nggak pernah kita panaskan sama sekali. Kira-kira dalam 2 bulan udah jadi apa motor gitu? Lah ini otak nggak pernah dipakai, repot kan?
Ini otak sudah bertahun-tahun nganggur. Kalau boleh otak diojekkan, boleh kita ojekkan otak? Enggak. Nabi Muhammad datang untuk mengajak umat manusia menggunakan apa yang Allah amanatkan kepada mereka, apa yang Allah karuniakan kepada mereka. Kita yang mengikuti akidah Abu Hasan al-Asy'ari, kita belajar akidah, kita dikenalkan ada pembagian hukum, ada hukum akal, ada hukum syar'i, hukum syariat, ada hukum adi, hukum kebiasaan, ataupun hukum yang biasanya itu terjadi kalau misalnya makan terus kenyang. Ada orang makan nggak kenyang-kenyang, boleh nggak? Boleh aja, biarin aja. Kemudian masuk surga dan masuk neraka, itu kan terserah kepada Allah Subhanahu. Oh enggak, harus dimasukin ke dalam surga. Ada seorang jenderal yang dikatakan di Indonesia dia anti dengan umat Islam. Kemudian di akhir hayatnya diberitakan bahwa jenderal tersebut memanggil salah seorang intelektual muslim. Kemudian si intelektual muslim itu bingung, ini jenderal benci betul dengan umat Islam. Kemudian di akhir hayatnya istrinya mengatakan, Pak, tolong bimbing suami saya yang dalam keadaan sakit untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gak tahunya jenderal tersebut meninggalnya, sebelum meninggal sudah mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dengar berita, nggak mungkin. Mana mungkin orang sejahat itu bisa? Nah, ada orang yang suka ngaku Tuhan. Dia bukan Tuhan, tapi dia nggak mungkin. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang kita ucapkan kepada dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah keberkahan kita dengan para sepuh kita yang ada di majlis yang penuh dengan keberkahan ini. Apa dia tadi? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau misalnya ada orang yang berlumuran dosa, kemudian dia meninggal dunianya mengucapkan la ilaha illallah, nggak mungkin. Loh, yang jadi Tuhan tuh kamu apa siapa? Jadi banyak orang, kalau misalnya kemarin di Indonesia ini mendapatkan rekor terbesar, banyak orang yang mengaku sebagai nabi. Saya bilang, dan ini juga saya dapat dari guru-guru tauhid saya, mereka bilang, sebetulnya kalau misalnya mau dicatat, di Indonesia yang ngaku jadi Tuhan lebih banyak daripada yang ngaku nabi. Yang ngaku nabi itu baru 21 orang di Indonesia. Yang ngaku Tuhan itu lebih. Nggak bisa, nggak mungkin, mustahil, semua. Ini pentingnya tauhid, dan Rasulullah datang mengajarkan kepada kita untuk mengetahui hak-hak Allah, untuk mengetahui batasan-batasan kita sebagai makhluk. Dan kita diajarkan oleh ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam pelajaran yang pertama, awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bisyai'ani. Di dalam Jawharatul Tauhid itu dijelaskan iz kullu man dallada bi tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Siapa yang di dalam tauhid ikut-ikutan, imannya nggak akan sepi dari keraguan, mundar-mandir. Begitu baca sholawat 5.000 kali dapat rezeki, dapat 5 miliar. Besok baca sholawat lagi 5.000 kali, nggak dapat 5 miliar. Goyang nggak? Wah, teman saya bilang kemarin dia baca 5.000 dapat 5 miliar. Saya kok, wa minan nasi ma ya'budullaha ala harf. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah dalam keadaan seperti di pinggir, di tepi jurang. In asabahu khairun itma'anna ilaihi. Kalau dapat yang enak-enak, tenang. Kalau misalnya mendapatkan sesuatu yang tidak enak, inqalaba ala wajhihi khasira dunya wal akhirah. Kalau dapat sesuatu yang tidak enak, kalau misalnya pulang dari pengajian, meninggal dunia, saya nggak mau ngaji lagi. Kemarin teman saya pulang dari pengajian meninggal dunia. Nggak ada urusan itu semuanya.
Ada orang lagi enak-enak meninggal dunia. Ada orang di rumah sakit 4 bulan, 5 bulan yang meninggal. Ini meninggal dunia itu bukan karena apa-apa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memanggil. Kalau dia di rumah sakit belum dipanggil sama Allah, di rumah sakit 4 bulan belum dipanggil sama Allah, dibiarin aja. Jangan ngaku Tuhan kita bener. Jangan sampai kita menganggap kita sebagai Tuhan. Nabi Muhammad datang dan para ulama kita mengambil pelajaran dari apa yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabatnya. Ulama kita selalu mengajarkan untuk mengetahui. Kita semua mungkin sudah mendengar cerita seorang mulhid, seorang yang anti Tuhan, tidak percaya dengan adanya Tuhan, ingin berdialog dengan seorang ulama. Ulama itu mengatakan besok kita dialog. Sekarang aja enggak, besok aja. Besok datangnya terlambat. Yang anti Tuhan ini, yang ateis sudah nunggu lama, betul gak datang. Wah, dulu belum ada jam mungkin ya. Sekarang kita pakai jam mungkin mudah mandiri. Kok nggak datang ini ulama? Takut itu ulama. Atau ulama itu datang. Maaf saya terlambat. Kenapa kamu terlambat? Tadi saya mau jalan, saya lihat ada pohon membelah dirinya sendiri. Kemudian dia membentuk rantai-rantai, kemudian dia membentuk sendiri menjadi perahu. Jalan sendiri. Saya lagi lihatin aja. Ini pohon kok membelah dirinya sendiri. Kemudian dia jadi perahu jalan sendiri. Wow. Bohong, nggak mungkin. Ya, jadi kita nggak usah pakai dialog lagi. Cukup sampai sini. Paham loh? Udah paham belum? Anti Tuhan. Kalau ada pohon bisa jadi perahu sendiri, menurut dia nggak bisa. Tapi kalau dunia dari sononya. Dari sononya siapa? Sampai ada satu kisah lagi, seorang ateis yang anti Tuhan ingin berdialog dengan ulama. Dia mengatakan, wahai ulama, mana Tuhan? Dia cari nggak kelihatan. Mana? Saya mau ketemu sama Tuhan, mana? Dipikir Tuhan anak dia. Kalau anak ya. Mana Tuhan saya mau cari? Nggak kelihatan. Sama ulama itu tanya, kamu punya otak? Mana? Pernah lihat otak kamu sendiri? Jangan-jangan kamu gak punya otak katanya. Pastiin dulu kamu punya otak atau enggak, lihat otak kamu baru ngomong sama saya. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui apa yang didatangkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan majelis maulid yang kita rayakan di sini kita semua yang hadir menjadi hamba-hamba Allah yang selalu setiap waktu, setiap saat tidak pernah mau lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang kita tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada para habaib kita, yang keberkahan mereka akan menyentuh kita semua, keluarga kita semua, Pekalongan, Indonesia semuanya mendapatkan keberkahan dari majelis maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di dalamnya akan memantapkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.